Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Winata dengan NPM 239910158 kelas struktur data E. Nah, di sini saya akan melakukan membuat tugas itu linked list. Nah, untuk tugasnya itu ada 4. Yang pertama itu ada tambahkan fungsi hapus di awal linked list. Yang kedua itu ada tambahkan fungsi hapus di akhir linked list. Yang ketiga itu menghitung jumlah data linked list. Dan yang keempatnya itu menghitung penjumlahan data semua node. Nah, di sini sudah saya coding. Jadi saya akan jelaskan saja dengan untuk codingannya. Nah, untuk yang awal itu menambahkan fungsi hapus di awal linked list. Nah, di sini kita buat dulu void-nya, yaitu hapus awal. Baru untuk head-nya itu kita print itu di nomor 6. Itu kita print untuk hapus data di awal list. Jadi nanti yang ditampilkan itu hapus data di awal list. Lalu kita buat perkondisian di yang 6 ini. Jadi apabila kita memilih 6, kita memilih hapus awal. Nah, baru untuk implementasi codingannya. Nah, seperti ini. Kita buat void dulu hapus awal. Untuk node-nya itu pointernya itu ke head. Nah, baru untuk node-nya itu kita menggunakan pcure ya. Untuk pcure-nya itu sendiri kita ke pointer head gitu. Lalu di sini kita buat kondisi ya, mana jika pointer head-nya itu 0, maka akan ada perintah atau kita print yaitu data kosong. Nah, apabila selain dari kondisi tersebut, apabila head-nya itu ada datanya atau tidak 0, baru untuk head-nya itu pcure next. Jadi untuk head-nya itu data setelah pcure. Jadi kita hapus pcure-nya. Lalu untuk hasilnya kita lihat bersama. Itu di nomor 6. Pertama kita buat tambahkan data di awal. Kita buat 3, tambahkan lagi 2, tambahkan lagi 1. Jadi 1 2 3. Nah, lalu kita buat, kita ketik nomor 6, hapus data di awal. Gitu. Jadi tadi awalnya 1 3, berarti seharusnya itu menjadi 2 3. Setelah kita hapus, lalu kita coba cetak. Nah, sini 2 dan 3. Baru kita coba hapus lagi di awalnya itu, jadi datanya itu jadi 3 dan 0. Kita cetak 3 dan 0. Oke, kita hapus lagi dari awal. Jadi hasilnya datanya itu 0, habis begitu, 0. Apabila kita menghapus data lagi di awal list, maka kan datanya itu 0 gitu, headnya itu 0. Jadi ada perintahnya itu data kosong begitu. Oke, kita keluar. Lalu yang berikutnya itu adalah menambahkan fungsi hapus di akhir linked list. Itu pertama kita buat dulu void-nya, yaitu hapus akhir. Void hapus akhir untuk node-nya itu pointernya ke head. Baru kita print di sini di nomor 7 ini. Baru kita cetak hapus data di akhir list. Itu baru di sini kita buat perkondisiannya. Jika kita pilih 7, maka kita memilih ini hapus akhir di head. Baru kita lihat codingannya, implementasinya hapus akhir. Nah, sini kita buat void hapus akhir. Untuk node-nya itu pointer ke head. Nah, untuk node-nya kita menggunakan pplay dan pcure. Nah, untuk pcure-nya itu kita menuju ke pointer head. Nah, di sini kita akan membuat beberapa kondisi ya. Jika pointer head-nya itu 0, berarti datanya itu kosong. Jadi kita print data kosong. Baru kita buat lagi kondisi yang kedua. Jika
data setelah headnya ini 0, berarti ada data itu di awal, satu data itu di awal, berarti yang di headnya itu baru kita hapus data headnya itu di awal. Jadi untuk data headnya itu dengan 0, berarti habis. Nah, baru kita buat lagi kondisi jika data itu banyak ya, baru kita buat looping gitu, perulangan. Jika picture next tidak sama dengan 0, berarti data setelah picture ini itu ada gitu, baru kita buat paper-nya itu picture, dan picture-nya itu kita next kan gitu, data picture kita next, baru kita hapus picture-nya gitu. Baru untuk paper next-nya itu 0, jadi data terakhir paper-nya itu data sebelum 0 itu paper gitu, pokoknya ada lah gitu datanya. Lalu coba kita lihat hasilnya untuk hapus akhir. Untuk hapus akhir itu di nomor 7, hapus di akhir list. Kita buat data di awal, 3, 2, 1, cetak. Nah, sini datanya itu 1, 2, 3. Kalau hapus di akhir berarti yang terhapus itu yang data 3, 7. Yang ketikan 7 kita enter, hapus data di list. Jadi datanya itu menjadi 1 dan 2. Tuh, jadi yang 3 itu terhapus itu data terakhirnya. Baru kita coba lagi yang 7 hapus data akhir, berarti tadi 1, 2, berarti yang terhapus itu yang data 2. Jadi tinggal 1 dan 0. Coba kita cetak 1 dan 0. Coba kita hapus lagi di akhir list, maka hasilnya 0, kosong kita tengok. Apabila kita kan tadi datanya sudah 0, sudah habis ya. Jadi kalau kita hapus lagi data di akhir list, maka akan ada gitu print data kosong gitu, karena datanya itu sudah tidak ada gitu, sudah kosong. Baru untuk berikutnya yaitu ada menghitung jumlah data list gitu. Jadi kita berapa kali masukkan data di dalam link list tersebut. Nah, di sini kita akan membuat integer, karena kita sini akan membuat perhitungan integer gitulah. Nah, sini kita buat integer, hitung jumlah data. Untuk node-nya kita pointerkan ke head. Baru di sini kita print yang di nomor 8 ini. Kita print hitung jumlah data. Kita tampilkan gitu. Lalu kita buat perkondisian di nomor 8 ini. Nah, lalu sini untuk sistemnya itu kita clear. Jadi yang nomor 1, 2, 3 itu kita hapuskan. Baru kita transferkan head. Jadi datanya itu kayak misalnya kita ketik 1 itu, kita ketik 2 dari 2 sampai dengan 0. Baru kita buat integer jumlah data, hitung jumlah data itu ke head. Baru kita print. Sini ada kita berspasi jumlah data dalam list. Kita panggil datanya itu double. Kita panggil jumlah data. Lalu kita masuk ke implementasi codingannya, yaitu hitung jumlah data. Itu untuk apanya integer hitung jumlah data. Untuk node-nya itu menuju head. Baru kita buat integernya itu count. Jumlah awalnya itu kosong gitu, dimulai dari 0. Lalu untuk node-nya itu picture-nya itu ke head. Dan sini kita buat looping atau perubahan. Ketika picture-nya itu tidak 0, berarti datanya itu ada gitu. Baru kita tambahkan datanya 1. Untuk count-nya itu kita tambahkan 1. Lalu setelah itu untuk picture-nya itu kita next kan. Nah, begitu. Baru apabila picture-nya itu sudah 0 atau tidak ada lagi, baru kita read root.
kita hitung lagi countnya, kita lihat hasilnya. Itu di nomor 8 kita tambahkan data awal 1 2 3. Nah, di sini saya menambahkan 3 data. Jadi coba kita hitung jumlah data itu ketik 8, baru kita enter. Nah, sini kan tadi saya masukkan 3 data ya, 1 2 3. Jadi jumlah data yang di dalam list itu ada 3 gitu. Jadi jumlah data yang kita masukkan itu dihitung jadi 3 begitu. Baru kita keluar exit. Baru untuk yang terakhir itu adalah menghitung penjumlahan data semua node. Jadi kayak tadi misalnya saya inputkan 3 2 1, jadi datanya itu kita jumlahkan gitu dalam node tersebut. Lalu di sini kita membuat integer hitung penjumlahan data. Untuk node-nya itu di head. Di sini kita menggunakan integer ya, karena ada perhitungan integer. Baru kita print sini 9, nomor 9 itu hitung penjumlahan data semua node. Baru di sini masuk ke for condition. Apabila kita memilih 9, itu sistemnya itu kayak datanya itu kita hapus, baru kita tampilkan data headnya, baru kita buat integernya total data, yaitu hitung penjumlahan data tuju ke head. Baru kita print, kita tampilkan penjumlahan data semua node, baru kita masukkan double, kita masukkan lagi total data. Baru kita masuk ke implementasi codingannya, itu kita masukkan dulu integernya, kita masukkan hitung penjumlahan data. Untuk node-nya itu di head pointernya. Baru kita masukkan integer totalnya, yaitu jadi dimulai dari 0 begitulah. Untuk node-nya itu pq-nya itu head, ya sama kayak yang sebelumnya. Lalu di sini kita membuat perkondisian looping. Jadi ketika pq-nya itu tidak sama dengan 0, berarti data di pq itu ada gitu. Jadi untuk kita buat variabel total, yaitu total ditambah pq data. Jadi data di pq itu kayak misalnya data kita masukkan data 9 atau berapa begitu, sesuai yang kita inputkan. Lalu pq-nya itu di next kan. Lalu apabila pq-nya masih ada lagi datanya, kita masukkan data lagi, jadi menambah gitu di total. Untuk totalnya itu kan awalnya 0, jadi kayak misalnya nambah lagi itu pertama gitu apa yang kita inputkan. Baru akan berhenti apabila datanya itu sudah 0. Tuh. Tidak ada total lagi. Baru kita returnkan totalnya. Kita lihat hasilnya totalnya gitu. Kita lihat codingannya. Kita ada hasilnya. Nah, di sini nomor 9. Coba kita masukkan data. Coba saya 1 2 3. Cetak. Bentar. Jadi data itu ada 3 2 1. Jadi data yang di dalam itu kita jumlahkan 3 ditambah 2 ditambah 1. Coba kita klik 9, kita hitung jumlah datanya di semua node. Jadi itu 3 ditambah 2 ditambah 1. Jadi jumlah data dalam node itu jadi 6. Jadi data yang ada di dalam node itu kita jumlahkan semuanya. Coba kita tambahkan lagi data, tambahkan 4. Jadi seharusnya itu 10 9. Nah, jadi 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Jadi itu hasilnya 10. Nah, begitu. Keluar. Nah, mungkin cukup sekian tugas link list. Saya Bayu Winata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.